wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadithi, dan tetap aklian pada akal kita, dimasukkan dalam i'tiqad kita juga, tetap dalam i'tiqad kita bahwa Allah Subhanahu wa taala al-mukhalifu lil hawadithi. Mukhalafah adalah bersalahan bagi barang yang baru, bersalahan. Bersalahan apanya? Segala-galanya. Segala-galanya. Nggak bisa dikata anunya, tidak bisa. Sudah bersalahan, segala-galanya bersalahan Allah Subhanahu wa taala. Hidup, Allah taala hidup, bersalahan dengan hidup kita. Allah taala melihat, bersalahan dan melihat kita. Dan lain-lain sifat-sifat. Kalau kita sebut satu-satu, ya sudah, nggak ada artinya apa-apa. Kemungkinan mendekati kepada pusing manusia. Bisa salah i'tiqadnya nanti kalau orang tanya misalnya, Allah Subhanahu wa taala ada, iya ente ada. Gimana adanya Allah? Bagaimana adanya Allah? Tidak lain jawaban kita, ada Allah taala tetap. Kayak kita ada, tapi adanya tidak seperti kita. Zahir. Allah taala ada, tapi adanya tidak seperti kita. Allah taala melihat. Ditanya, Allah taala melihat? Ya, Allah taala melihat. Tapi melihatnya Allah tidak seperti melihat kita. Berbicara, Allah taala berbicara. Kita sama ucapan berbicara, tapi berbicara Allah tidak seperti pembicaraan kita. Dan seterusnya. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini yang suka di kampung-kampung pada terbalik tiganya begitu. Belum sampai dia bisa mematangkan itu masalah, dikeluarkan, akhirnya masalah tidak dapat dimatangkan, timbul dalam pikiran pertanyaan begitu dan begini, masuklah setan. Menanya begitu, menanya begini, menanya begitu, menanya begini. Nah, itu membawa kepada kufur. Tidak. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Adanya tidak seperti kita. Allah taala melihat, tidak seperti kita. Allah taala jalan, tidak seperti kita. Cara apapun kalau kita katakan, coba orang bertanya, coba kalau ente bilang Allah taala tidak jalan, itu tidak jalan sifat lemah, sifat kecukupan. Tidak jalan lemah atau sifat cukup? Hah? Lemah. Kalau ente bilang Tuhan tidak bisa jalan, nah, ente tetapkan Allah Ta'ala bersifat lemah. Allah Ta'ala tidak melihat, menetapkan Allah Ta'ala bersifat lemah. Tidak. Segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Kesempurnaan. Oh, orang kalau jalan sempurna, udah. Cuma kalau ditanya bagaimana jalannya Allah, Allah Ta'ala tidak seperti jalan apapun juga, tidak seperti apapun juga. Jadi kita hilangkan itu sifat-sifat persamaan dengan i'tiqad kita. Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita katakan Tuhan di atas, di atasnya Allah Ta'ala tidak seperti kita. Kalau di atas kita ada, di atas. Jadi Allah Ta'ala tidak sama. Kalau sama makhluk-makhluk yang lain, tidak. Jadi Allah Ta'ala melihat, tidak seperti melihat kita. Allah Ta'ala tahu, tidak seperti tahu kita. Allah Ta'ala memberi, tidak seperti memberi kita. Dan seterusnya deh. Segala sifat-sifat yang ada pada makhluk-makhluk, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, meskipun sifatnya sama. Mana sifatnya sama?
Allah Ta'ala melihat? Melihat. Makhluk? Sama? Sama namanya. Sama namanya. Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala memberi. Allah Ta'ala berkata-kata. Manusia sama sifat-sifatnya itu, tapi tidak seperti fahaman yang biasa manusia. Ini Allah Ta'ala berbicara Allah, yang dikehendaki perkataan Allah, melihat yang dikehendaki oleh penglihatan Allah, mendengar sebagai yang dikehendaki pendengaran Allah. Tidak seperti kita. Kalau kita pakai apa? Kuping. Nah, kalau kupingnya ditutup, nggak ditutup, kalau rusak kupingnya, ya mudah-mudahan dah sifat-sifat Allah tetap di hati kita. Ringkasnya, apapun juga yang terlintas di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Allah Ta'ala laisa kadzalik. Siapapun juga terlintas di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, etikatkan itu setan. Itu setan mewaswas kepada engkau supaya engkau keluar daripada etikat yang sebenarnya ngikutin setan. Tidak. Makanya bila mana khatar bil bal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala apa yang terlintas dalam hati yang bersalahan dengan aturan agama yang Allah Ta'ala sudah atur, kita sebaik-baiknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semakin orang mau mendalam, mau terusan mendalam dalam tauhid, semakin banyak apanya? Setannya semakin banyak. Semakin banyak pertanyaan-pertanyaan batin kepada sifat-sifat Allah, semakin banyak setannya. Setan paling doyan tuh, paling demen. Bagi orang yang suka bertanya itu, tanya ini, tanya dalam tauhid. Kalau masalah-masalah ilmu lain, lain lagi deh. Tauhid yang paling-paling deh. Ulama-ulama angkat tangan dah, artinya nggak mau memperluas segala-gala, karena akibatnya berantem sama setan juga. Kalau orang sudah berantem sama setan nggak berhentinya, itu mau lawan setan. Saya yang capek duluan, kita atau setan? Kita capek. Dia si setan namanya. Memang Allah Ta'ala jadikan kekuatannya begitu untuk menggoda manusia. Nah, makanya Allah Ta'ala berikan ilmu kepada kita. Bila mana khatar bil bal, a'udzubillahi minasyaitonir, habis perkara. Sudah, wah setan dah nih. Udah, jangan diladenin. Diladenin capek kita. Kalau capek berbuah cuma mending. Kalau capek-capek hampa nggak ada apa-apanya. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau anak barangkali satu hari bahkan 10-20 kali ada setan, udah datang aja mana ada kemantu enggak kali ya. Mudah-mudahan jangan coba anak mau pengen tahu. Jangan coba-coba pengen didatangin setan ya. Capek orang didatangin setan. Karena kalau kita bersifat capek, kalau setan nggak ada capeknya. Kalau dia setan nggak ada capek, terus memang Allah tak jadi kata tenaga dia dalam menggoda, selalu digoda, selalu begini, selalu kata begitu dijawab, kata begitu dijawab, kata begitu dijawab. Semakin banyak pertanyaan semakin banyak salah, semakin banyak pertanyaan semakin banyak salah, semakin banyak petunjuk semakin banyak salah. Jadi yang baik udah, bila mana sudah dikatakan Allah Ta'ala ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di anu, sudah etikat
Ada orang enggak, udah selamat dah kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.